Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 31 Desember 2020. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 21. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku."
Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus Sang Juru Selamat. Barangkali di antara kita masih ada yang ingat dengan novel The Da Vinci Code. Novel yang terkenal dan juga cukup kontroversial. Terkenal karena ceritanya yang menarik dan kontroversial karena salah satu isinya yang menyaksikan keilahian Yesus. Diceritakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa yang diceritakan secara berlebihan oleh para pengikutnya. Berbagai reaksi pun muncul, namun satu hal yang pasti, novel ini tidak menggoyahkan iman umat akan Yesus Kristus. Semenjak semula, penginjil Yohanes langsung menegaskan tentang identitas ilahi dari Yesus. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yesus adalah bentuk kelihatan dari Sang Sabda. Allah tidak lagi mengutus seorang nabi, melainkan menyatakan diri secara langsung kepada dunia dalam diri Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia, walaupun tidak sedikit yang menolaknya. Saudara-saudariku yang terkasih, ketuhanan Yesus tidak ditentukan atau tidak tergantung pada manusia siapapun, karena sejak semula Yesus adalah Tuhan. Pada penghujung tahun ini, kita diajak untuk melakukan introspeksi diri. Marilah dengan jujur mengakui bahwa selama tahun 2020 ini ada banyak kesempatan di mana kita menolak Yesus atau bahkan melawan Dia. Kita mohon ampun dan sekaligus mohon kekuatan. Semoga pada tahun yang baru nanti kita semakin setia kepadanya dan membiarkannya mengatur kehidupan kita, karena Dia adalah Tuhan yang paling mengenal apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Marilah menghadapi tahun yang baru nanti dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Semoga demikian. Amin.